Pertama, saya mengucapkan sangat prihatin terhadap demo yang terjadi kemarin karena ada salah satu insiden yang cukup memprihatinkan. Akan tetapi saya sangat mengapresiasi terhadap demo yang dilakukan oleh adik-adik mahasiswa, karena apa yang mereka lakukan adalah untuk perbaikan Indonesia. Adik-adik memang harus selalu memberikan kontrol terhadap jalannya pemerintahan Indonesia. Ini sangat penting dan harus selalu dikedepankan nilai-nilai idealisme dalam rangka apa? Supaya Indonesia ke depan ini lebih kuat. Saya sangat sepakat ya, karena apa yang dilakukan oleh adik-adik mahasiswa ini merupakan antisipasi konkret yang harus dilakukan, karena pengalaman bahwa Omnibus Law kemarin itu kan praktis semacam ada skenario-skenario yang tersembunyi gitu ya. Jadi apa yang dilakukan oleh adik-adik mahasiswa kemarin ini merupakan langkah yang tepat menurut saya. Karena kalau tidak segera dilakukan bisa terjadi seperti yang kemarin pada peristiwa pengesahan Undang-Undang Omnibus Law itu. Ya, saya cukup mengapresiasi bahkan terhadap gerakan adik-adik mahasiswa itu. Luar biasa menurut saya. Terlepas ya kita semua memang harus prihatin karena ada salah satu insiden ya yang semestinya tidak seperti itu. Apa yang terjadi kemarin itu merupakan yang pertama karena akibat akumulasi kekecewaan masyarakat Indonesia, dalam hal ini sudah terwakili oleh adik-adik kita mahasiswa ya, sadar atau tidak sadar bahwa pemerintah ini dalam pandangan saya ini ya, dalam pandangan sudah benar-benar melakukan hal-hal yang sangat tidak produktif. Bahkan kalau saya katakan bahwa rezim saat ini itu sudah menjatuhkan kredibilitas bangsa Indonesia di mata internasional. Pertama, Indonesia ini selama ini dikenal sebagai bangsa yang sangat santun ya. Dengan peristiwa yang seperti kemarin itu kan di luar kebiasaan kita. Terus yang kedua, kenapa kita ini menjadi pantauan internasional, bahkan ini sangat memprihatinkan ya. Karena working group G20 ini sudah berjalan gitu ya. Artinya bahwa kelompok kerja G20 itu baik yang diikuti oleh panitia lokal maupun internasional ini sudah berjalan, secara otomatis ini akan mempengaruhi kredibilitas Indonesia di mata internasional. Yang dirugikan seluruh bangsa Indonesia. Kalau Pak Jokowi ini tanggung jawab secara institusi, konstitusi, dan morality, kan hanya itu. Tapi dalam perspektif kredibilitas, yang dirugikan ini seluruh bangsa Indonesia, bukan hanya pemerintah. Jadi Indonesia sedang tidak dalam baik-baik saja itu ada beberapa hal ya. Yang pertama, masyarakat tidak sedang baik sebab minyak goreng naik. Artinya bahwa ekonomi nasional ini belum pulih sepenuhnya.
ditambah peristiwa kemarin ini yang menurut saya sebagai bagian dari masyarakat Indonesia, bangsa Indonesia, saya cukup prihatin dan secara pribadi ya sangat malu saya. Pemerintah dalam hal ini para pejabat setidaknya belajar untuk taat kepada konstitusi. Makanya saya sangat menyayangkan beberapa hari yang lalu itu ada pejabat publik yang mengatakan seakan-akan konstitusi itu disakralkan. Nah, bagaimana konstitusi itu bisa dihargai oleh seluruh bangsa Indonesia kalau tidak disakralkan? Kalau konstitusi itu mau ditaati, konstitusi mau kuat, ya, konstitusi itu benar-benar mau dilaksanakan oleh seluruh bangsa Indonesia, ya harus disakralkan. Jadi begini, kalau kita bicara masalah terkait dengan isu masa jabatan, perpanjangan masa jabatan ya, kemarin yang diwacanakan oleh beberapa partai koalisi, ini pertama memang sangat tidak produktif. Yang kedua, ya disinyalir ada semacam diskusi antara pihak eksekutif dengan legislatif, pentingnya untuk menambah masa jabatan. Tetapi yang perlu dikoreksi oleh semua masyarakat Indonesia adalah peran parpol sekarang ini yang sangat lemah. Bagaimana partai ke depan ini menjadi kuat? Tentu saja diperlukan pemahaman-pemahaman tentang politik nasional sehingga tidak gampang terjebak dalam hal-hal yang sangat memalukan gitu. Kemarin itu setelah adik-adik itu melakukan unjuk rasa seperti itu, mestinya adik-adik jangan berhenti sampai di situ. Kontrol itu partai biar tidak hanya fokus kepada pemerintah, dalam hal ini adalah Pak Jokowi, tetapi peran partai ini juga mempengaruhi kebijakan-kebijakan di lingkungan istana. Ya, bila perlu ya parpol itu benar-benar harus ditekan untuk tidak melakukan kalkulasi-kalkulasi politik yang akan menciptakan kekeruan dalam politik nasional. Saya berharap adik-adik tidak hanya fokus kepada dinamika yang terjadi di lingkungan istana negara, tetapi penting adik-adik mengawasi dinamika yang ada di lingkungan Senayan. Situasi politik nasional memang harus kondusif, oleh karenanya bagaimana para politisi itu mengolah isu itu, isu-isu yang sangat produktif. Jangan isu yang seperti kemarin itu akan memancing reaksi masyarakat secara emosional. Itu apalagi kita ini menjadi presidensi G20 ya. Jadi harus benar-benar kita bisa menampilkan wajah Indonesia ini secara bersahaja. Kedewasaan berpolitik ini harus ditanamkan di masing-masing jiwa para politisi. Ya. Cara pandang atau moderasi beragama itu harus tertanam pada masing-masing tokoh agama supaya Indonesia ini itu benar-benar mencerminkan Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika. Tugas kita, tugas bangsa Indonesia ke depan ini tidak semakin enteng tapi semakin berat. Artinya harus ada keterbukaan. Satu sisi istana itu harus terbuka kepada masyarakat. Begitu pula Senayan. Bagaimana mereka itu bisa benar-benar sebagai representasi masyarakat. Gitu. Nggak jalan seperti yang sekarang ini terjadi. Seakan-akan terjadi dikotomis antara personal politik dengan masyarakat pendukung itu sendiri.